kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab ke-9 yaitu Managing Files. Di sini kita akan belajar cukup banyak materi. Di antaranya ada struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, dan lain-lain. Yang pertama kita akan masuk ke materi struktur direktori pada Linux. Nah, pada struktur direktori pada Linux terdapat tanda slash atau tanda root. Apa sih root itu? Root adalah user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi, root ini juga bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya. Untuk permulaan, kita cukup mempelajari apa itu home dan user. Apa sih user itu? User adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows ada juga yang mirip dengan user. Namanya itu program files. Nah, kalian bisa buka di files, lalu buka local disk C. Di sini terdapat yang namanya program files. Selanjutnya ada home. Home adalah home directory yang ada pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu direktorinya sama. Jadi kalau kita masuk ke home directory akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya saya install Linux pada desktop Debian, maka saya hanya mempunyai satu user yaitu Devi Ameliati. Jadi kalau saya membuka home maka akan memunculkan satu user yaitu Devi Ameliati. Saya juga akan menjelaskan mengenai direktori etc. Di sini tidak ada ya. Direktori etc. adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Jadi sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu ke Debian, lalu masuk ke file. Masuk ke file, langsung akan diarahkan ke directory home ya teman-teman. Untuk mengubah usernya kalian bisa masuk ke root atau other location. Nah, di sini ada tanda slash atau tanda root, dan di sini ada banyak directory. Ada directory bin, ada boot, dev, dan lain-lain. Di sini ada directory home, kita buka, dan di sini pasti akan ada satu user milik saya yaitu Devi Ameliati. Oke, di sini ada satu user ya teman-teman yaitu Devi Ameliati. Caranya untuk membuka foldernya kalian bisa titik 3 ini, lalu properties, dan di sini ada slash. Atau ya teman-teman, kenapa tidak ada home? Karena home itu bukan parents folder yang sekarang. Jadi sekarang ini saya sedang berada di directory home. Sedangkan ini hanya menampilkan parents folder atau folder yang berada di atas kita. Untuk melihat home pada parents foldernya, kalian bisa klik kanan pada usernya ini, lalu properties, dan di sini parents foldernya itu /home ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu navigasi path. Di sini kita akan belajar mengenai basic command atau perintah dasar pada CLI. Nah, di sini terdapat perintah dasar ada cd, pwd, dan ls. Nah, apa sih itu cd? cd itu ketika kita menggunakan CLI dan masuk ke direktori menggunakan perintah cd, misalnya kita ingin masuk ke directory home, maka cukup memberikan perintah cd/home. Kemudian pwd. pwd digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Misalnya kita masuk ke direktori ke /etc/bin dan kita sudah meninggalkannya lama. Terus ingin melihat kembali keberadaan kita, kalian bisa ketikkan perintah pwd. Nah, yang terakhir ada ls. ls itu digunakan untuk melihat apa saja isi dari direktori. Kemudian kalian login terlebih dahulu ke Debian ya teman-teman, lalu buka CLI dan file. Nah, di sini defaultnya kita akan langsung diarahkan ke home.
Di sini CLI juga akan langsung diarahkan ke home. Nah, tanda kita sedang berada di home itu ada tanda lengkung. Ini ya teman-teman, tanda lengkung. Oke, kita akan masuk ke root. Kalau di file itu kita cukup pergi ke other location saja. Lalu di sini ada tanda slash atau tanda root. Nah, berarti di sini kita sedang berada di root dan ada beberapa file. Kemudian kalau di shell itu kita tinggal masukkan perintah su, lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sedang berada di root ya teman-teman. Oke, kita masuk ke home directory-nya root. Kalau di file kalian bisa langsung klik saja folder rootnya. Di sini kalian masukkan password. Nah, di sini empathy ya teman-teman. Oke, di sini kalau di CLI kita tinggal berikan perintah cd slash root. Oke, kemudian kita ketikkan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada di root. Oke, di sini masih kosong ya karena masih empty. Jadi dia tidak memunculkan file apapun. Kita akan coba masuk ke directory home. Caranya itu cd slash home. Oke, di sini kita sudah masuk, lalu kita cek keberadaan kita dengan perintah pwd. Nah, di sini kita sedang berada di slash home. Nah, kemudian kita ls apakah ada file di dalamnya. Nah, di sini ada satu folder ya teman-teman, namanya Devi Ameliati. Oke, kita juga cek di file ya teman-teman. Di sini kita buka file home-nya. Di sini terdapat satu folder juga yang namanya Devi Ameliati. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke root-nya ya teman-teman, bukan directory root. Jadi kalau di file tadi, di dalam root, di sini terdapat banyak file. Nah, di sini terdapat banyak file. Jadi nanti di CLI kita akan ls untuk melihat apakah file download-nya sama seperti default filenya. Kita masuk ke cd root terlebih dahulu dengan perintah cd slice. Lalu kemudian kita ls untuk melihat isinya atau foldernya itu sama dengan default filenya atau tidak. Oke, di sini sama ya teman-teman, ada juga directory seperti yang ada di file. Oke, di sini ada juga yang namanya directory run. Kalau di CLI kita mau masukkan itu perintahnya cd slash run. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini ada banyak file juga ya, sama seperti di default filenya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, absolute path merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama directory dengan awalan tanda slash. Relative path itu tidak diawali dengan tanda slash. Nah, misalnya di sini kita sedang berada di directory home, kemudian kita ingin masuk ke directory bin, maka kita harus memberikan perintah cd slash bin untuk masuk ke directory bin. Karena directory bin atau directory lib itu terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke directory tersebut. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke Debian dan buka terminal dan file. Nah, di sini di default filenya kita akan langsung diarahkan ke directory home.
kita akan coba cek di CLI-nya menggunakan perintah ls apakah filenya sama atau tidak. Oke, di sini filenya sama ya teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke root. Oke, di sini kita masuk ke authentication dan di sini ada slash atau root. Di sini kita coba cek juga di CLI-nya dengan perintah su, lalu masukkan password dan kita pwd dan cd slash. Oke, saya sudah berada di root ya teman-teman. Sekarang saya akan coba mempraktekkan absolute path dulu. Masuk ke etc apache 2, kita harus masuk ke /etc. Dan saya akan coba langsung masuk ke apache 2-nya dengan menggunakan perintah absolute path atau slash. Sini kita ketikkan cd /etc/apache 2. Oke, lalu kita ketikkan perintah pwd. Lalu kita cd atau cd detect. Oke, di sini saya akan coba masuk ke apache 2 tanpa slash. Nah, kita masukkan cd apache 2. Nah, ini tidak bisa ya, karena syarat untuk masuk ke cd apache 2 itu kita harus masuk dulu ke cd/etc dulu, jadi perintah tanpa slash ini yang dinamakan relative path. Nah, cara menggunakan relative path itu kita harus masuk terlebih dahulu ke cd/etc baru masuk ke cd apache. Nah, di sini kita akan coba cd/etc. Lalu kita akan coba masuk ke cd apache 2. Oke, di sini kita akan coba pwd ya. Nah, syarat pada relative path ini kita tidak boleh langsung lompat ke direktori apache 2. Jadi kita harus pelan-pelan terlebih dahulu dari etc lalu ke apache 2. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat yaitu special character. Nah, di sini kita akan membahas mengenai special character seperti tanda lengkung, tanda dolar, tanda pagar, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu ke Debian dan masuk pada terminal. Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat tanda lengkung ya teman-teman. Nah, tanda lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Kita akan coba pwd. Nah, di sini kita sedang berada di /home/devi ameliati. Kita coba masuk ke root. Oke, di sini tanda lengkungnya akan hilang ya teman-teman karena kita sedang tidak berada di directory atau di home directory-nya root. Nah, di sini ada /home/devi ameliati. Itu menandakan bahwa home directory root dengan home directory biasa itu berbeda. Nah, di home directory root itu berada di cd/root. Nah, di sini tanda lengkungnya akan muncul kembali. Berarti ini itu menandakan bahwa kita kembali lagi ke home directory milik root. Nah, di sini kita akan coba pwd. Di sini home directory milik root itu bukan /home/devi ameliati, tapi home directory root itu /root ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada tanda dolar. Nah, tanda dolar ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses user biasa. Nah, sedangkan jika ada tanda pagar seperti ini, berarti menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses root. Kita akan coba masuk ke root. Masukkan passwordnya. Nah, di sini akan menandakan tanda pagar ya teman-teman, berarti kita sedang berada di root. Nah, ada juga tanda titik. Nah, tanda titik ini itu menandakan directory kita yang sekarang. Jadi, tanda titik ini itu untuk menandakan sedang berada di mana directory kita yang sekarang. Kita coba ketikkan ls titik. Nah, di sini menandakan bahwa kita sedang berada di directory home ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke root.
Oke, di sini kita cd slash. Lalu kita akan coba ls titik. Nah, ini berarti menandakan kita sedang berada di home directory-nya. Lalu kita coba cd etc. Oke, jadi ada juga tanda titik atau titik dua. Ini itu menandakan parent directory atau directory sebelumnya. Jadi directory sebelum etc tadi itu ada slash. Oke, kita akan coba masukkan perintah ls untuk melihatnya. Nah, di sini ada directory apache 2. Kita akan klik. Lalu di sini kita akan masuk ke cd apache 2. Oke, di sini parent directory sebelum cd apache 2 itu /etc. Kita akan coba cek dengan perintah cd titik-titik untuk melihat parent directory atau directory sebelumnya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke /etc-nya. Kita pwd. Lalu di sini kita akan masuk ke cd apache 2 lagi. Oke, di sini saya akan ketikkan perintah ls titik-titik untuk melihat isi dari /etc. Oke, jadi ini adalah file-file yang berada di parent directory sebelum cd apache 2 itu /etc ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini kita akan membuat file dengan perintah touch. Nah, kemudian kalian harus login terlebih dahulu ke Debian dan buka Jelly. Kita akan coba ketikkan pwd. Oke, di sini kita sedang berada di home directory. Kita akan coba ketikkan ls. Ada file apa saja sih di dalam home directory ini? Oke, di sini ada file desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Ini sama seperti default filenya ya teman-teman. Di sini juga ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Nah, cara untuk memberikan file atau membuat file dengan perintah touch itu berikan perintah touch. Misalnya di sini 20.txt, kita enter. Nah, di sini kita akan ketikkan perintah ls. Nah, di sini sudah ada 20.txt. Sama seperti default file-nya juga akan ada 20.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membuat perintah juga menggunakan cara absolute path. Nah, seperti sebelumnya ya teman-teman, kita akan klik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat file .txt lagi di dalam folder dokumen tanpa masuk ke directory dokumen atau cd dokumen ya teman-teman. Nah, tetapi saya akan langsung masuk atau langsung membuat file di dalam folder dokumennya dengan cara berikan perintah touch dokumen slash. Di sini saya akan berikan d.txt. Nah, di sini setelah kita membuat file dengan perintah touch dokumen /txt, nanti dokumennya akan langsung ada filenya, yaitu d.txt ya teman-teman, yang tadinya foldernya kosong. Nah, kemudian saya akan coba membuat filenya lagi yang tadinya di sini menggunakan d, saya akan ganti 5 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, nanti di sini filenya akan menjadi 2 ya teman-teman. Di sini ada file 5.txt dan d.txt. Nah, di sini saya akan langsung move to trans.
Lalu di sini saya akan coba ketikkan ls slice. Nah, ini itu akan hilang ya teman-teman karena filenya sudah saya hapus. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6 yaitu perintah ls advance. Nah, jadi seperti yang kalian tahu perintah ls digunakan untuk melihat isi dari direktori. Sedangkan ls advance ini memperlihatkan lebih detail dibandingkan ls biasa. Nah, kemudian kalian login terlebih dahulu ke Debian lalu buka terminal. Nah, di sini kita akan coba cek pwd untuk ngecek di mana kita berada. Oke, di sini kita berada di /home/dvameliati. Kita akan coba ls. Nah, di sini akan menunjukkan atau memperlihatkan direktori yang ada pada Linux kita. Nah, ada juga perintah ls yang lebih detail, yaitu ls-a. Nah, perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau direktori yang tersembunyi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada banyak file ya. Nah, file yang diawali dengan tanda titik ini itu file yang tersembunyi. Nah, ls-a ini berbeda dengan perintah ls biasa karena perintah ls biasa itu hanya memperlihatkan dokumen yang terlihat saja, tidak memperlihatkan dokumen yang tersembunyi. Nah, ada juga perintah ls-l. Nah, perintah ini digunakan untuk memperlihatkan detail dari sebuah file. Nah, jadi diperlihatkan ya di sini detailnya. Nah, ini ada tanggalnya ya. Nah, tanggal ini itu berbeda-beda karena tanggal ini itu tanggal terakhir kita mengaktifkan akses directory tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat pada desktop ini terakhir diaktifkan itu tanggal 21 September ya teman-teman. Nah, ada juga perintah ls-la. Nah, perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden file sekaligus memperlihatkan detail dari directory tersebut. Nah, ini adalah detail dari hidden directory ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-7 yaitu membuat directory dengan mkdir. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat directory dengan menggunakan perintah touch.txt. Sekarang kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Nah, sebelumnya kalian harus login ke Debian dan buka terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam Linux kita. Nah, di sini ada dokumen, musik, public, dan lain-lain. Nah, kemudian cara untuk membuat directory baru, kalian bisa ketikkan perintah mkdir, misalnya direct new. Nah, di sini kita akan coba ls. Oke, di sini sudah ada ya directory-nya, yaitu directory direct new. Nah, di sini kita akan coba masuk ke cd 2020.txt. Nah, ini tidak bisa ya karena ini sebuah file, bukan sebuah directory. Di sini ada peringatannya yaitu not a directory. Nah, di sini kita akan coba masuk ke directory direct new dengan perintah cd direct new. Oke, lalu di sini kita akan coba ls. Nah, ini masih kosong ya karena belum membuat file apapun. Nah, jadi ada metode membuat directory di dalam directory dan di dalam directory juga. Jadi misalnya kita membuat directory dir1. Nah, di dalam dir1 ada dir2 dan di dalam dir2 itu ada dir3. Itu ada metodenya. Caranya itu kalian bisa membuat directory dir1-nya terlebih dahulu dengan perintah mkdir dir1. Kemudian cara untuk membuat
dir2 di dalam dir1, kalian bisa ketikkan perintah mkdir dir1/dir2. Nah, kemudian untuk membuat dir3 di dalam dir2, caranya mkdir dir1/dir2/dir3. Oke, kita ls. Nah, di sini ada direktori dir1 ya. Untuk melihat dir2-nya, kalian bisa masuk ke dir1-nya terlebih dahulu dengan perintah cd dir1, lalu kita ls. Oke, di sini sudah masuk ke dir2 ya teman-teman. Nah, untuk melihat dir3-nya, kalian bisa masuk ke dir2 terlebih dahulu. cd dir2. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah masuk ke dir3. Nah, untuk melihat isi dari dir3, kita masuk ke dir3 terlebih dahulu. cd dir3, lalu kita ls. Nah, di sini masih kosong ya, karena direktori dir3 belum ada apa-apa. Nah, jadi di sini saya akan ketikkan perintah ls-min-l untuk kalian bisa melihat mana yang file directory, mana yang file biasa. Nah, jadi buat file directory itu diawali dengan abjad D, dan yang tidak diawali dengan abjad D itu berarti file biasa. Nah, cara untuk melihat detail dari sebuah directory, kalian bisa ketikkan perintah ls-min-l. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-8, yaitu perintah cp. Jadi cp ini adalah komen atau perintah yang digunakan untuk mengcopy file directory. Nah, sebelumnya kalian harus login dulu ke Debian dan buka CLI. Nah, di sini kita akan coba mengcopy. Di sini kita akan blok semuanya. Caranya itu di blok semua, lalu klik kanan, copy. Lalu kita akan coba taruh di mana saja terserah kalian. Di sini saya akan coba menaruh di home, lalu klik kanan, paste. Oke, di sini sudah terdapat file halo.txt dan halo2.txt. Kita akan coba move to trans saja. Oke, jadi cara untuk mengcopy di CLI itu kalian bisa menggunakan perintah cp. Nah, di sini kita akan coba PWD dulu untuk melihat di mana kita sekarang. Oke, kita sedang berada di /home/devi-ameliati. Jadi di sini saya akan mencoba mengcopy file dokumen atau direktori dokumen ke /home/devi-ameliati. Di sini kita akan ketikkan cp documents halo.txt /home/devi. Oke, lalu kita akan coba ls. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada halo.txt. Kita akan coba lagi cp dokumen halo2.txt ls. Nah, di sini sudah terdapat dua file tambahan, yaitu halo2.txt dan halo.txt. Nah, di filenya juga sama, sudah terdapat halo.txt dan halo2.txt. Nah, kita akan coba membuat file halo3.txt di CLI dengan perintah touch. Nah, kita akan coba membuat file halo3 di CLI dengan perintah touch.
ls. Oke, di sini kita akan coba lihat. Di dokumennya sudah terdapat file halo3.txt. Kita juga bisa menggunakan perintah lain untuk mengcopy file dokumen dengan atau ke home directory dengan cara cp dokumen halo3.txt lalu titik. Nah, tanda titik ini menandakan direktori kita yang sekarang. Jadi kalau kita mau copy direktori home, bisa berikan perintah titik. Nah, di sini kita akan coba ls. Lalu di sini sudah terdapat file halo3.txt. Nah, kita juga bisa mengcopy keseluruhan. Di sini kita coba cp halo.txt lalu halo2.txt halo3.txt misalnya desktop. Ini kita akan coba ls desktop size. Nah, di sini sudah terlihat ya ada file halo2.txt, halo3.txt, dan halo.txt. Nah, di sini di desktopnya sudah ada. Kita akan move to trans saja. Oke. Gimana kalau terdapat file halo 1 sampai 10? Apakah kita harus memberikan perintah halo.txt, cp halo2.txt sampai 10? Itu tidak perlu ya, teman-teman. Kalian cukup berikan perintah cp tanda bintang lalu .txt. Kita akan coba simpan di public lalu size. Di sini kita akan coba public. Oke, jadi kita mendefinisikan filenya itu dengan tanda bintang. Dan di sini saya akan coba ls tier 1. Nah, di sini terdapat tier 2. Kita akan coba mengcopy direktori tier 1 dengan perintah cp -r tier 1 slash tier 2 slash home slash tier. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan coba lihat. Oke, di sini sudah terdapat tier 2 ya teman-teman. Kita akan move to trans saja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-9 yaitu perintah mv. Nah, perintah mv ini dapat digunakan untuk merename directory atau file. Jadi kalau kita membuat suatu file atau directory kemudian dapat kesalahan, kalian bisa mengubah penamaan dari file tersebut dengan perintah mv. Nah, dapat juga digunakan untuk memindahkan suatu file. Jadi misalkan kalian mau memindahkan file A ke directory 1 atau 2, kalian juga bisa menggunakan perintah mv. Nah, kalian lagi dulu kejadian. Lalu di sini kita akan coba ls dulu. Nah, di sini ada file halo.txt ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengubah file halo.txt dengan cara mv halo.txt menjadi, kita sini akan ganti
replace. Kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini akan mengubah ya teman-teman menjadi replace.txt. Oke, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memindahkan atau membuat file baru di dokumen, yaitu halo 5.txt dengan perintah cd dokumen, enter. Lalu di sini kita akan coba membuat file dengan perintah search halo 5.txt. Lalu kita akan search. Oke, lalu di sini kita akan coba lihat apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memindahkan file halo 5.txt ke direktori home. Caranya mv dokumen slash halo 5.txt titik. Nah, ini menandakan direktori yang sekarang ya teman-teman. Nah, kita akan enter, lalu ls. Nah, di sini sudah terdapat halo 5.txt. Kita akan coba lihat di sini. Sudah terdapat halo 5.txt. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu perintah rm. Nah, di sini perintah rm digunakan untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus directory juga kita dapat menggunakan perintah rmdir. Jadi, kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir untuk menghapus file, begitupun sebaliknya. Jadi, di sini kalau yang login dulu ke Debian, nah di sini saya akan mencoba untuk menghapus file ya teman-teman. Nah, di sini terdapat file replace.txt. Nah, di sini kita akan coba menghapusnya dengan perintah rm replace.txt. Lalu kita enter. Kita akan mencoba ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Tidak ada file replace.txt. Ini juga sudah tidak ada. Nah, kalian juga bisa menghapus keseluruhan dari file halo 2.txt sampai halo 5.txt dengan memberikan perintah rm halo bintang .txt. Nah, di sini kita ls. Oke. Nah, di sini file halo 2 sampai halo 5.txt sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, ini juga tidak ada. Oke, saya juga akan mencoba menghapus directory new dengan perintah rmdir. Jika tadi file kita menggunakan perintah rm, maka kita akan menghapus directory menggunakan perintah rmdir. Nah, di sini kita akan tuliskan rmdir new. Oke, lalu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada directory new teman-teman. Di sini juga sudah tidak ada directory new. Saya juga akan coba menghapus directory dir 1. Di sini kita akan coba rm dir 1. Nah, ini tidak bisa ya karena di sini ada tulisan directory not empty. Atau di dalam dir 1 itu masih ada file yaitu dir 2 dan di dalam dir 2 ada juga file dir 3. Jadi syarat untuk menghapus dir 1 itu di dalam
Di satu itu tidak boleh ada file apapun. Nah, jadi kita hapus dulu dir 3, dir 2, kemudian baru kita hapus dir 1. Sini saya akan menghapus dir 3-nya dulu karena saya tidak bisa menghapus dir 2 karena masih terdapat dir 3 di dalam dir 2. Ini kita akan hapus dengan perintah fndir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Enter. Oke, jadi di sini dir 3-nya sudah tidak ada ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menghapus dir 2-nya. Dengan perintah rmdir slash dir 1 dir 1 slash dir 2 enter. Nah, di sini juga kosong ya, teman-teman. Nah, karena di dalam D1 tidak ada file apapun, kita baru bisa menghapus D1 dengan perintah rmdir dir 1. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada direktori D1 ya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah tidak ada direktori D1. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.